Oke, bismillah. Di sini kamu belajar simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Atau bisa juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari, itu pakai simple present tense. Ya. Present kan sekarang, ya. Untuk rumusnya itu ada dua, nominal sama verbal. Tahu nggak bedanya nominal sama verbal? Dilihat dari sininya, bedanya di mana nominal sama verbal? Subject to be complement. Subject plus V1 Verb 1. dan verb 1. Bedanya apa nominal sama verbal? Ini pakai to be, kalau ini pakai verb 1. Oke, bedanya di situ ya. Kalau nominal itu pakai to be tanpa verb. Tapi kalau pakai verb itu namanya verbal. Ya. Contoh rumusnya subject plus to be. Kamu tahu nggak to be itu apa? To be itu is mr itu loh. Is mr. Kalau she he it kan pakai is. Kalau I am, kalau you are, they are, we are, itu namanya to be. Nah, subject plus to be itu is mr plus complement. Complement itu pelengkap. Kalau negatif, subject plus to be plus not plus complement. Kalau kalimat tanya, to be-nya dulu, baru subject, baru complement. Paham? Oke, contohnya di sini I am an international school student. Ini kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya gimana? Coba. Oke, di sini subjeknya di mana? Ini subjeknya itu I ya toh, ini subjek. M ini to be toh, ya. To be an international school student, ini complement. Oke? Di sini paham? Complement, oke? Sekarang coba Randy bikin yang kalimat negatifnya gimana? Ya. Negatifnya international school artinya apa? I am not. Aku bukan seorang mahasiswa internasional. Sekarang kalau kalimat tanyanya menjadi gimana ini? To be berarti banyak hal. To be-nya yang mana? M. Berarti dibalik menjadi am. I, iya. Am I, complementnya? Am I international school student? Oke, am I international school students? Sudah paham? Sekarang yang kedua ini verbal. Nah, di sini verbal itu ada verbnya. Jadi subject plus verb 1 terus ditambahi s atau es. Tahu kalau yang ditambahi s itu untuk siapa? Kalau di belakangnya ditambahi i atau y itu pakai es. Contohnya study menjadi studies. Oke, kalau akhirannya bukan i atau y, itu pakai s. Contohnya eats, drinks, walks, oke? Plus complement. So, di sini yang verbal ada contohnya. They speaks English at the office. Ini yang positif, artinya mereka berbicara bahasa Inggris di kantor. Sekarang rubahlah menjadi kalimat negatifnya menjadi Subject to atau sama. Oke, do digunakan untuk I, you, me, they, we. Tapi kalau she, he, it pakai does. Berarti kalau ini they pakai do apa does?
Do. Do berarti they, Do. terus They do not verbnya tadi apa? speaks. Speak nggak pakai s ya. They do Kalau not speak negatif, English in the office. they do not speak English In at the office. Udah negatifnya they do not speak English at the office. Sekarang kalau kalimat tanyanya menjadi untuk rumusnya do atau does plus subject plus verb one plus complement. Berarti dirubah menjadi does they ayo they pakai apa? do they speak English at the office? Oke, do they speak English at the fungsi simple present tense. Kegunaannya simple present tense itu untuk apa? Yang pertama, menjelaskan fakta yang sudah pasti. Jadi wis pasti, nggak bisa berubah-berubah. Misalnya contohnya the earth revolves around the sun. Artinya bumi berevolusi mengelilingi matahari. Itu kan sudah paten, nggak bisa diganti-ganti toh. Berarti itu menggunakan tenses simple present tense. Oke. Fungsi yang kedua untuk habitual activity atau aktivitas sehari-hari. Misalnya we go to school by bus every morning. Jadi setiap pagi itu kita berangkat sekolah naik bus. Itu menggunakan simple present tense. Yang ketiga, express feeling and emotion. Mengekspresikan atau menggambarkan perasaan atau emosi. Contohnya, I'm sad to hear your bad news. Ini menggunakan tetap simple present tense pakai verb 1, oke? Artinya, aku sedih mendengar kabar buruk tentangmu. Oke? Yang selanjutnya fungsinya membahas acara dalam waktu dekat. Jadi kalau kita memplanning suatu acara dalam waktu dekat itu menggunakan simple present tense. Contohnya, the trains depart at 8 AM. Artinya kereta itu akan berangkat jam 8 malam pagi. Jadi dalam waktu dekat kereta itu akan berangkat. Itu menggunakan tenses simple present tense. Dan fungsi yang terakhir memberi perintah atau instruksi. Contohnya, draw pattern or use fingerprint to unlock. Biasanya di HP itu kan ada. Itu menggunakan tensesnya pakai simple present semua, pakai verb 1 semua. Draw sama use. Oke? Do you get it? Nah, sekarang time words atau keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense. Yang pertama, usually. Tahu nggak artinya usually? Usually biasanya. Coba ditulis. Kalau ini always itu selalu. Always selalu. Seldom jarang. Sometimes Tahu? Kadang. kadang-kadang. Never, tidak. Tidak pernah. Never itu tidak pernah. Every week, setiap bulan. Week, Setiap minggu. setiap minggu. Kalau every day, setiap hari. Ya. Every month. Setiap bulan.
Once a week, what? Once a month. Sebulan sekali. Okay, do you understand about simple present? Yeah. Okay, if you understand, now we do exercise about simple present tense, okay?